Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Farhan Alhamdi, salah satu mahasiswa dari STEM Bongaya dengan NPM 2023-10-311 dengan jurusan Manajemen S1. Sebelumnya teman-teman, saya di sini akan menjelaskan apa sih itu analisis fundamental dan analisis teknikal. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan itu ada analisis fundamental. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk ke penjelasan intinya, pertama saya kan apa sih itu hubungannya antara analisis fundamental dan analisis teknikal. Di sini saya akan jelaskan analisis fundamental dan analisis teknikal adalah dua pendekatan utama yang digunakan dalam menilai aset, terutama dalam pasar saham, obligasi, dan komoditas. Masing-masing ini memiliki metode, tujuan dan perspektif yang berbeda dalam memahami kinerja aset. Oke. Saya akan menjelaskan apa sih itu analisis fundamental. Analisis fundamental itu adalah metode evaluasi investasi yang melibatkan analisis faktor-faktor ekonomi, keuangan, dan lainnya yang dapat mempengaruhi nilai suatu aset. Oke. Analisis fundamental ini berfokus pada nilai intrinsik suatu aset dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, keuangan, dan informasi terkait lainnya yang mempengaruhi harga pasar. Pendekatan ini mengkaji kondisi keuangan perusahaan, industri, dan lingkungan makroekonomi. Oke, di sini ada beberapa komponen utama dalam menganalisis fundamental. Yang pertama itu ada laporan keuangan. Terus yang kedua ada neraca. Neraca itu meliputi mengukur aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Nah, yang ketiga teman-teman, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu meliputi mengukur pendapatan, biaya, dan laba bersih perusahaan. Nah, yang keempat ada arus kas. Arus kas itu juga meliputi melacak arus kas masuk dan keluar untuk melihat likuiditasnya teman-teman, likuiditas suatu perusahaan tersebut. Yang kelima ada rasio keuangan, dan yang terakhir ada rasio price to earnings. Nah, selanjutnya itu mengukur apakah saham dinilai terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan pendapatannya. Kalau ini untuk meliputi rasio price to earnings. Nah, selanjutnya ada rasio debt to equity. Debt equity itu meliputi mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan hutang dalam strukturnya. Selanjutnya ada rasio return on equity atau disingkat ROE. Meliputi mengukur profitabilitas berdasarkan ekuitas pemegang saham. Nah, selanjutnya ada analisis industri. Ini meliputi melihat tren industri secara keseluruhan, termasuk persaingan, pertumbuhan pasar, dan teknologi relevan. Nah, yang terakhir ada analisis ekonomi makro. Ini analisis ekonomi makro meliputi seperti mempertimbangkan faktor-faktor seperti ada suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter. Ada beberapa tujuan analisis fundamental, yaitu untuk menilai nilai wajar atau intrinsik suatu saham atau aset. Investor biasanya membeli aset yang harganya di bawah nilai intrinsiknya dan menjualnya saat harga naik mendekati nilai tersebut teman-teman. Nah, yang kedua ada ini analisis teknikal. Nah, ini analisis teknikal lebih berfokus pada pola harga dan volumenya teman-teman. Volumenya itu perdagangan di masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Nah, komponennya itu dapat dalam menganalisis teknikal yang ada, yang pertama grafik harga, terus yang kedua ada candlestick, yang ketiga ada line chart, yang keempat ada indikator teknis, moving average, simple moving average, ada exponential moving average, relative strength index,
atau disingkat RSI, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada Bollinger's Bands. Selanjutnya ada support dan resistance. Ada juga di sini saya baca ada support, teman-teman. Setelah itu ada resistensi, ada volume perdagangan. Nah, volume perdagangan itu menunjukkan kekuatan atau kelemahan suatu tren, teman-teman. Kan kalau suatu tren itu ada kelebihan dan ada juga kekurangannya, teman-teman. Nah, volume yang tinggi diikuti dengan pergerakan harga yang signifikan biasanya menandakan kekuatan tren tersebut. Nah, tujuan analisis teknikal itu untuk mengidentifikasi pola dan tren pasar, dapat memanfaatkan momentum harga untuk masuk atau keluar dari posisi trading. Investor dan trader sering menggunakan analisis ini untuk strategi jangka pendek dan spekulatif. Nah, yang perbedaan utamanya itu antara fundamental dan teknikal, yaitu ada fokus. Yang kedua, fundamental itu melihat kondisi ekonomi dan kekuatan aset. Teknikal itu melihat pola harga dan volume di masa lalu. Soal horizon waktu, fundamental itu memiliki jangka panjang, sedangkan teknikal jangka pendek atau menengah. Nah, setelah itu ada pendekatan. Fundamental itu lebih ke penilaian nilai intrinsik, sedangkan teknikal memprediksi pergerakan harga berdasarkan tren dan pola. Kedua pendekatan ini sering digunakan secara bersamaan untuk menginformasikan keputusan investasi dengan analisa fundamental untuk membantu menentukan apa yang harus dibeli, dan analisis teknikal membantu menentukan kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjual. Oke, sekian teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.